Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang kedaulatan teritorial wilayah laut. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Radatul Afadar Linggararjo dengan NIM 244100712. Saya Lucia Zara Dermawan dengan NIM 244100036. Saya Sabza Yasmin dengan NIM 24410542. Saya Denis Aprila dengan NIM 244100118. Kedaulatan teritorial wilayah laut adalah kewenangan penuh suatu negara atas wilayah lautnya yang meliputi perairan, dasar laut, tanah di bawahnya, dan ruang udara di atasnya yang biasanya diukur sejauh 12 mil laut dari garis dasar pantai atau pulau-pulau terluar negara tersebut. Dalam wilayah ini, negara memiliki hak penuh untuk mengatur, memanfaatkan sumber daya alam, dan menjaga keamanan wilayah lautnya sesuai dengan ketentuan internasional, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS 1982. Dasar hukum kedaulatan teritorial wilayah laut diatur dalam hukum internasional dan juga hukum nasional. Dalam hukum internasional yaitu UNCLOS 1982 mengenai Konvensi Hukum Laut Internasional yang mengatur berbagai aspek hukum laut termasuk kedaulatan teritorial, hak lintas damai, dan zona ekonomi eksklusif. Dalam hukum nasional Indonesia yaitu di dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Di dalam undang-undang ini mengatur tentang wilayah perairan Indonesia, termasuk laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Dalam hukum nasional Indonesia ada juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang zona ekonomi eksklusif. Indonesia sebagai negara kepulauan, laut teritorialnya berbatasan dengan 10 negara, yaitu yang pertama ada India yang berbatasan di Laut Andaman, yang kedua ada Thailand berbatasan di Laut Andaman dan Selat Malaka, yang ketiga ada Malaysia yang berbatasan di Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan Laut Sulawesi, yang keempat ada Singapura yang berbatasan di Selat Malaka dan Selat Batam, yang kelima ada Vietnam yang berbatasan di Laut Cina Selatan, yang keenam ada Filipina berbatasan di Laut Cina Selatan dan Laut Sulawesi, yang ketujuh Papua Nugini yang berbatasan di Laut Arafura, yang kedelapan ada Australia yang berbatasan di Laut Arafura, yang kesembilan ada Palau yang berbatasan di Laut Filipina, dan yang kesepuluh yaitu adalah Timur Leste yang berbatasan di Laut Saudi. Hal yang dilarang dalam kedaulatan teritorial wilayah laut ada 5. Yang pertama yaitu pelayaran yang tidak damai. Pelayaran tidak damai adalah kegiatan kapal asing yang melewati wilayah laut teritorial suatu negara dengan cara mengancam, merugikan, atau melanggar hukum negara pantai. Pelayaran dianggap tidak damai jika aktivitas kapal saat melintas tidak bersifat netral dan melanggar kepentingan negara pantai. Kemudian yang kedua ada spionase atau pengintaian. Pengintaian di laut adalah tindakan kapal, biasanya kapal perang atau kapal intelijen, yang mengumpulkan informasi militer, teknis, atau strategis milik negara pantai tanpa izin saat berada di wilayah laut teritorial. Yang ketiga yaitu latihan militer tanpa izin. Latihan militer tanpa izin adalah kegiatan kapal perang atau pesawat militer asing yang melakukan aktivitas militer di wilayah laut teritorial suatu negara tanpa persetujuan resmi dari negara tersebut. Wilayah laut teritorial merupakan wilayah kedaulatan penuh negara pantai. Maka, segala kegiatan militer oleh pihak asing wajib mendapatkan izin. Kemudian yang keempat ada pencemaran lingkungan laut. Pencemaran lingkungan laut adalah tindakan membuang atau melepaskan zat berbahaya ke laut yang mengakibatkan kerusakan ekosistem laut, membahayakan kesehatan manusia, atau merugikan sumber daya hayati laut. Kemudian, dalam wilayah laut teritorial ini, negara pantai memiliki kedaulatan penuh, termasuk hak untuk mengatur dan melindungi lingkungan dari pencemaran. Kemudian yang kelima ada penangkapan ikan secara ilegal. Penangkapan ikan secara ilegal di laut teritorial adalah kegiatan kapal asing atau nelayan yang menangkap ikan di wilayah laut suatu negara tanpa izin atau dengan melanggar hukum perikanan nasional. Penangkapan ikan secara ilegal di laut teritorial adalah pelanggaran serius terhadap kedaulatan dan hukum perikanan negara pantai. Tindakan ini membahayakan lingkungan laut, merugikan nelayan lokal, dan dapat dikenai sanksi hukum yang tegas oleh negara yang berwenang. Terdapat 8 pembagian zona maritim antara lain. Yang pertama, perairan pedalaman. Perairan pedalaman secara umum terdiri dari teluk, muara, pelabuhan, dan perairan-perairan yang tertutup oleh garis pangkal lurus. Yang kedua, laut teritorial. Pada laut teritorial berlaku kedaulatan negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya, serta meliputi suatu jalur laut yang berbatasan dengannya.
Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan tanah di bawahnya. Yang ketiga, zona tambahan. Zona ini diukur sejauh 24 mil laut dari garis pangkal di mana laut teritorial diukur. Selanjutnya, landasan kontinen. Yang pertama, jarak sampai 200 mil laut jika tepian luar kontinen tidak mencapai jarak 200 mil laut. Yang kedua, kelanjutan alamiah, wilayah daratan di bawah laut hingga tepian luar kontinen yang lebarnya tidak boleh melebihi 350 mil laut yang diukur dari garis dasar laut teritorial. Jika di luar laut 200 mil laut, masih terdapat daerah dasar laut yang merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah daratan dan jika memenuhi kriteria kedalaman sedimentasi yang ditetapkan dalam konvensi, atau tidak boleh melebihi 100 mil laut dari garis kedalaman 2.500 meter isobat. Selanjutnya ada zona ekonomi eksklusif atau ZEE, merupakan zona maritim yang berada di luar dan berdampingan dengan laut teritorial sejauh 200 mil laut, yang bernilai ekonomis tunduk pada pengaturan khusus. Selanjutnya ada laut lepas. UNCLOS 1982 tidak memberikan definisi tentang laut lepas atau laut bebas. Hanya dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai zona maritim tersebut diterapkan terhadap semua bagian laut yang tidak termasuk dalam ZEE. Laut teritorial atau perairan pedalaman dari suatu negara atau perairan kepulauan dari suatu negara kepulauan. Selanjutnya, dasar laut samudra atau kawasan dalam preambul UNCLOS 1982. Pengertian dasar laut samudra atau kawasan adalah area dasar laut terdiri atas dasar laut, dasar samudra, dan tanah di bawahnya di luar yurisdiksi nasional. Selanjutnya ada selat internasional. Selat internasional merupakan sebuah jalur laut yang dibatasi pantai yang berseberangan menghubungkan dua bagian dari laut lepas dan digunakan untuk navigasi internasional. Adapun yang bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran internasional adalah negara yang berbatasan dengan selat tersebut. Penentuan batas wilayah maritim atau zona laut teritorial ada 3. Yang pertama garis pangkal biasa, yang kedua garis pangkal lurus, dan yang ketiga garis pangkal kepulauan. Cara menjaga perbatasan laut, yang pertama yaitu pembentukan lembaga pengelolaan laut, yang kedua peningkatan kemampuan militer di laut, dan yang ketiga adanya kerjasama dengan negara lain, yang keempat yaitu peningkatan pemantauan maritim, yang kelima pelatihan sumber daya manusia, dan yang terakhir adalah memperketat penjagaan wilayah perbatasan laut. Hak dan kewajiban pemerintah mengenai kedaulatan teritorial laut menurut hukum internasional berdasarkan pasal 3 UNCLOS 1982, setiap negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya sampai batas maksimum 12 mil laut diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai konvensi. Di wilayah laut teritorial, kapal-kapal dari semua negara memperoleh hak lintas damai untuk melintasi atau berlayar atasnya. Hak-hak negara dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, di laut teritorial 12 mil laut, hak penuh atas kedaulatan untuk mengatur pelayaran, sumber daya, dan lingkungan, serta melakukan penegakan hukum terhadap kapal yang melanggar. Kemudian yang kedua, di zona tambahan hingga 24 mil, negara boleh mengontrol penegakan hukum pajak, imigrasi, kesehatan, dan bea cukai. Yang ketiga, di zona ekonomi eksklusif atau ZEE hingga 200 mil laut, negara mempunyai hak berdaulat atas SDA seperti minyak, ikan, dan gas. Yang keempat, di landas kontinen, hak atas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral dan hidrokarbon di bawah dasar laut. Kewajiban negara atas kedaulatan teritorial laut. Hukum internasional memberikan batasan dan tanggung jawab, yaitu memberikan hak lintas damai, tidak mencemari laut, menghindari diskriminasi, melaporkan batas laut, menyelesaikan sengketa secara damai, menghormati hak negara lain di ZEE dan laut lepas. Kerjasama luar negeri mengenai ekspor-impor menurut hukum internasional. Kerjasama luar negeri di bidang ekspor-impor berkaitan dengan kedaulatan teritorial laut menurut hukum internasional, khususnya dalam konteks perdagangan maritim, sumber daya laut, dan hak lintas laut. Apa saja keterkaitan ekspor-impor dengan kedaulatan teritorial laut? Yang pertama, wilayah laut sebagai jalur perdagangan internasional. Yang kedua, zona ekonomi eksklusif dan hak atas sumber daya laut. Yang ketiga, sengketa laut berpotensi mengganggu ekspor-impor. Sengketa kedaulatan laut bisa mengganggu jalur ekspor-impor, terutama jika terjadi konflik atau klaim tumpang tindih. Yang keempat, perjanjian bilateral laut dan perdagangan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.